Shalom, damai di hati, selamat pagi bagi kita sekalian yang oleh kasih dan anugerah Tuhan boleh ada di hari Minggu. Hari di mana setiap kita orang percaya merasakan bagaimana kehadiran Tuhan ada menuntun menyertai kita sehingga kita mencari persekutuan dengan Tuhan. Di hari Minggu ini, perenungan firman bagi kita, baik warga gereja Masih Injili di Minahasa, tapi yang juga menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya, maka seyogianya kita bersyukur sebab Tuhan menyatakan bagi kita firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita memohonkan pertolongan Tuhan melalui doa. Mari berdoa. Di hari Minggu yang mulia dan yang kudus ini, kami sujud menyembah Tuhan Allah kami, sebab Engkaulah yang besar dan ajaib. Engkaulah Tuhan penolong setia yang telah membimbing kami menjalani kehidupan kerja, pengabdian, dan pelayanan. Dan kini Engkau, ya Bapa, menuntun kami ada dalam persekutuan yang beribadah dan yang memahami apa kehendak-Mu melalui firman Allah. Sebab itu, berilah kepada kami roh-Mu yang kudus, sehingga menuntun untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Inilah kami yang rindu mengalami kuasa firman-Mu. Berfirmanlah, kami mendengar dan sedia melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam Matius 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa.
memang hal-hal ini harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung atau timpang daripada dengan kedua tangan dan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam api kekal. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan satu mata daripada dengan kedua mata dicampakkan ke dalam api neraka. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini, sebab aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Sebab Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita hari dan minggu ini, sambutlah anak-anak dalam namaku. Tentu menjadi impian setiap keluarga untuk mendapatkan anak, beroleh keturunan. Karena anak tidak saja menjadi penghias keluarga, tetapi anak juga ada di tengah keluarga sebagai berkat. Bahkan sering orang menyebutkan anak adalah permata Tuhan yang berharga. Betapa penting kehadiran seorang anak, sebab dia tidak hanya berdampak membuat orang tua menjadi riang gembira, bahwa di hari-hari perjalanan hidup keluarga ada yang memberi kita rasa bahagia ketika mungkin kusut pikiran dan hati oleh karena banyak beban-beban yang dialami. Dan karena itu kerinduan kita supaya anak ia hadir dan menjadi berkat sehingga mengajari dia bukan saja bertumbuh berkembang, memberi apa yang diperlukan, tetapi bagaimana sebagai orang tua kita mempersiapkan masa depan anak-anak keluarga. Memang ada banyak di antara anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan cinta di tengah keluarga. Mengapa? Sebab ada anak-anak yang mengalami keadaan-keadaan kurang baik. Kehidupan keluarga menjadi tidak harmoni. Bahkan ada anak-anak yang broken home. Ada anak-anak yang tidak mendapatkan cinta kasih sebagaimana yang diperoleh oleh anak-anak lainnya. Sehingga itu juga mempengaruhi perkembangan mental, pertumbuhan jasmani, dan perjalanan masa depan anak. Ia tentu tidak sekedar dilahirkan oleh ibu. Tentu tidak sekedar menjadi dambaan untuk anak-anak ada dalam hidup keluarga. Perlu juga bagaimana supaya mereka diberi asupan makanan yang benar-benar dapat menjamin apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan secara fisik, sehingga pertumbuhan mereka baik. Karena kita dapati ada anak-anak stunting karena dia tidak bertumbuh sewajarnya sebagaimana seharusnya seorang anak.
Sehingga bukan saja mengalami cacat secara fisik, tapi juga kadang mengalami cacat mental. Gereja yang dihadirkan oleh Tuhan di tengah dunia ini bukan saja wajib menjawab kenapa anak-anak mengalami hal-hal demikian. Tidak tentu hanya akan mendoakan mereka, tetapi peran kita sebagai gereja bagaimana supaya anak-anak mendapatkan cinta dan kasih, tapi juga pelayanan gereja sehingga mereka akan mengalami kehidupan sebagaimana seharusnya. Perenungan kita dalam Matius 18 ayat 1 hingga ayat 11 ini memberi kepada kita sesuatu yang hendak menuntun kita memahami bagaimana seharusnya hidup di dalam kerajaan surga. Pada saat murid-murid bersama Yesus dalam perjalanan pelayanan Yesus, ternyata mereka mempeributkan sesuatu. Siapa yang terbesar di antara mereka? Jadi kita hendak katakan bahwa ada banyak orang menjadi murid Yesus, tetapi pikirannya seperti yang digambarkan dalam bacaan ini, hanya mempercakapkan siapa yang terbesar, siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus, siapa yang paling ganteng, siapa yang paling cakep. Bukan ini pelayanan yang sesungguhnya. Makanya pada saat mereka percakapkan siapa terbesar di antara mereka, dan ketika pertanyaan itu ditujukan kepada Yesus, maka yang kita temui dalam bacaan ini ialah Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di antara murid-murid Yesus. Dan ia berkata bahwa barang siapa yang mau menjadi yang terbesar, ia harus menjadi sama seperti anak-anak kecil itu. Sebab itu Yesus menempatkan anak itu di antara mereka. Karena bagi Yesus, hal kerajaan surga tidak melihat tampang secara fisik, menentukan siapa yang besar dan yang kecil, tetapi yang melakukan kehendak firman Tuhan. Mengapa Yesus menempatkan seorang anak kecil? Supaya mereka yang dewasa, yang menyatakan diri sebagai murid, yang dipekerjakan oleh Tuhan di ladang pelayanan, tidak melihat diri seberapa besar yang telah dikerjakan dan apa yang kita buat yang kita anggap bermanfaat. Yesus menempatkan anak kecil untuk memberitahu murid-muridnya bahwa menjadi anak Tuhan, hidup di dalam kerajaan Kristus, berarti harus sama seperti anak itu. Karena anak, dia begitu polos. Dia berani mengatakan kebenaran. Sehingga jika itu tidak, tentu ia akan mengatakan tidak. Secara fisik tentu anak-anak kita lihat lemah, tidak berdaya. Tetapi ketika mereka diperhadapkan kepada sesuatu di depan mata mereka,
maka kita tidak dapat mengelabui mereka. Mereka berkata jujur. Mereka berkata dengan kepolosan hati mereka. Dan Tuhan mau kerja melayani dia, hidup di dalam kerajaannya seperti halnya anak-anak yang polos. Anak-anak yang benar-benar berkata benar kepada yang benar dan salah kepada sesuatu yang salah. Sehingga tidak mempertimbangkannya. Oh, jangan-jangan mungkin kalau kita bilang ini dapat marah. Bisa papa atau mama marah. Atau orang lain tidak berkenan. Mereka mampu mengutarakan apapun. Apa adanya anak-anak itu. Makanya tema perenungan ini, sambutlah anak-anak dalam namaku. Karena hendak mengatakan kepada kita menyambut anak itu bagaikan menyambut Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, pesan firman ini bagi kita ialah kita mesti seperti anak-anak kecil. Tampil adanya dalam mengikuti Tuhan. Anak-anak selalu rendah hati. Anak-anak sederhana, polos, jujur, tidak munafik. Apa yang ada di pandangan mata, pasti itu yang akan mereka saksikan. Di masa kecil anak-anak, mungkin kadang kita menganggap itu tidak penting. Seperti halnya di kalangan hidup masyarakat Yahudi, anak-anak tidak diberi peran penting. Karena dianggap lemah, tidak berdaya. Tapi Yesus Kristus, dia menempatkan anak itu di antara murid. Sehingga ia juga mengatakan bahwa hal masuk kerajaan surga, maka mesti ada pertobatan. Karena bukannya sikap ambisius untuk mengatakan yang terbesar di antara kumpulan kawan-kawan sekerja Tuhan. Tetapi seberapa besar pekerjaan-pekerjaan kita dalam melayani Tuhan. Ini yang penting. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bacaan firman ini selanjutnya, Yesus berbicara tentang penyesatan. Bahaya penyesatan bisa mencelakakan siapa saja. Dan karena itu Yesus Kristus memberi penekanan penting. Bahwa barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak yang percaya kepadanya akan celaka. Jadi betapa pentingnya kehidupan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dihadirkan oleh Tuhan di tengah kita. Jangan sekali-kali mengabaikannya. Bahkan kita mesti menjadi teladan. Sehingga anak-anak pun akan terhindar dari bahaya-bahaya penyesatan. Apalagi di dunia modern sekarang ini, kadang-kadang gadget menjadi sesuatu yang dianggap lebih penting. Sehingga kalau anak-anak mengalami sesuatu, mereka merengek meminta sesuatu pada orang tua, di sementara orang tua menganggap itu membatasi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sedang lakukan. Kadang-kadang orang tua kasih, "Napa dek? Pegang ini, bermain." Padahal ini, jika anak kerancingan dengan gadget,
bisa saja itu mempengaruhi seluruh kehidupannya. Makanya bahaya penyesatan harus diperhatikan. Jangan hanya karena kesenangan diri kita mengabaikan apa yang mesti menjadi tanggung jawab untuk anak-anak bertumbuh sehat, bertumbuh kuat, bertumbuh menjadi anak kesayangan Tuhan. Sebab jika ada bahaya penyesatan, bukan saja dapat menggoncangkan iman anak-anak, tapi juga keluarga kita. Bisa saja akan terjadi penolakan terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita memberi kesempatan untuk anak-anak belajar sesuatu yang sebetulnya belum seharusnya ada pada mereka. Mereka pegang, mereka berbuat apa saja dengan diberikannya gadget itu. Ingat, Tuhan tidak menghendaki anak-anak tersesat atau disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran-pengajaran yang tidak mendidik, tetapi yang merusak akhlak, yang merusak mental, yang merusak masa depan anak-anak. Penyesatan juga dapat berarti godaan, di mana pengaruh-pengaruh negatif bisa menjadi ruang untuk anak-anak itu mengalami bahaya penyesatan. Makanya Yesus menempatkan anak di tengah-tengah murid-muridnya, supaya perhatian, kasih sayang, cinta, begitu juga pengajaran untuk kehidupan iman akan terus teralami seiring dengan pertumbuhan fisik, perkembangan mental. Selanjutnya, firman Tuhan menghendaki kita menghindari dosa dan melawan segala godaan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Memang penting jika ada di antara kita yang idealis, ya, menganggap bahwa kalau ini so begini, so bagus, maka tidak mungkin orang lain lagi menegur untuk menyatakan sesuatu. Mungkin seperti ini baiknya. Saudara kekasih dalam Tuhan, betapapun kuatnya godaan, gangguan untuk membawa kita pada dosa, ingat seperti yang dikatakan dalam perenungan ini, maka baik orang tua, tetapi juga tentu kita yang dihadirkan sebagai hamba-hamba Tuhan, dipercayakan menjadi alat kesaksian untuk memberitakan kebenaran, untuk menyatakan apa kehendak Tuhan, maka kita harus melakukannya. Sehingga kita juga menghindari dosa. Jangan kita melarang anak untuk tidak boleh ini, tidak boleh itu, sementara kita orang tua, orang dewasa melakukannya. Anak mencontohi orang dewasa. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, jangan sampai kita disesatkan oleh apapun. Apalagi dunia sekarang ini sering mudah disesatkan oleh apa saja, berita-berita yang kadang hoax, yang hanya membakar,
bukan memberi semangat, tetapi membangkitkan emosi, membuat kita naik pitam, sehingga tidak mampu mengendalikan diri lagi. Tuhan mau kita menghindari dosa. Jangan sampai oleh karena kita, anak-anak pun turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dosa mesti dihindari. Dan oleh karena itu kita membutuhkan firman Allah. Supaya kita hidup sebagaimana kehendak Tuhan. Yesus Kristus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk jangan menganggap rendah anak-anak kecil. Karena dalam firman ini dikatakan bahwa ada malaikat-malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa di sorga. Dan ini berarti bahwa Yesus peduli dengan kehidupan anak-anak. Maka kita pun harus peduli, apalagi mereka, anak-anak kita. Tuhan titipkan mereka di tengah kita, bukan untuk ditelantarkan, bukan untuk dihindari, tetapi untuk menikmati kasih sayang dan cinta kita. Dengan demikian, firman perenungan kita memberi makna betapa pentingnya kerendahan hati, kepolosan, kejujuran, terutama dalam hubungan timbal balik di antara anggota-anggota keluarga kita. Keluarga bertanggung jawab penuh untuk memberi pendidikan kepada anak-anak, sehingga tidak kita melihat pendidikan menjadi tanggung jawab guru, dosen, tapi juga tanggung jawab kita, sehingga ada pendidikan formal, tapi juga ada pendidikan informal dan non formal. Jadi pendidikan terutama dalam membangun masa depan, dalam kaitan supaya mereka terdidik, supaya anak-anak kita belajar dan dapat menggapai masa depan. Tapi juga tentu peran dan tanggung jawab orang tua penting. Sehingga kita membiasakan anak-anak kita hidup setia, melakukan kehendak Tuhan, tapi juga menjalankan apa yang mesti mereka lakukan dalam kaitan dengan belajar yang tekun, belajar yang giat, agar memiliki prestasi-prestasi yang gemilang. Karena itu untuk masa depan mereka. Selanjutnya, pesan firman bagi kita bahwa hendaknya di tengah keluarga kita tempatkan kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan keteladanan iman. Karena itu akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan, perkembangan anak-anak kita. Sehingga tidak kita ragu bahwa masa depan mereka disediakan oleh Tuhan. Mari sebagai warga gereja, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita mengulurkan tangan, bahkan menyambut anak-anak dalam persekutuan beribadah, baik di tengah jemaat maupun dalam persekutuan di mana anak itu juga ditempa ketika ada di sekolah minggu,
pada waktu mereka ada dalam pelayanan bersama remaja, bahkan pun ketika mereka beranjak dewasa untuk terlibat dalam pelayanan pemuda. Supaya jika mereka dewasa, maka mereka juga tahu bagaimana mestinya hidup. Bagaimana supaya kehidupan mereka juga menjadi berkat. Dengan demikian, sukacita akan dialami dalam hidup bersama. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, sambutlah anak-anak dalam namaku, kata firman. Sambutlah anak-anak. Beri ruang, beri tempat untuk anak-anak mengalami anugerah, kasih sayang, dan cinta Tuhan. Sebagaimana juga itu kita kerjakan dalam hidup bersama di tengah keluarga. Dengan memberi mereka ruang hidup untuk potensi, karunia, dan talenta yang mereka miliki juga dikembangkan sebagaimana mestinya, tapi tentu juga dalam pengawasan orang tua, gereja, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, kehidupan bersama keluarga pasti memiliki masa depan cerah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Mengajari kami bagaimana seharusnya hidup. Bagaimana mesti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagai orang-orang tua bagi kehidupan anak-anak. Sehingga anak-anak tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diasuh, dirawat, dibesarkan dengan penuh cinta kasih. Bahkan menuntun mereka sebagaimana firman Tuhan. Yesus menempatkannya di antara murid untuk menyatakan hal kerajaan surga seumpama anak-anak. Karena itu, tolong kami sebagai warga gereja dan sebagai keluarga yang menaruh percaya kepada tuntunan kasih sayang dan cinta Tuhan, sehingga kami mampu berperan secara baik, bertanggung jawab penuh terhadap pendewasaan iman anak-anak, tapi juga menuntun supaya karakter-karakter mereka memiliki karakter Kristus. Dan oleh kepolosan, kejujuran, kesederhanaan, anak-anak juga memberi kesejukan bagi keluarga bahwa Tuhan menghendaki keluarga hidup harmoni, mengalami damai dan sukacita, beroleh berkat-berkat Tuhan. Kami juga bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami terhadap bahaya-bahaya penyesatan. Karena ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang tidak memantapkan langkah untuk menyambut masa depan gemilang anak-anak. Tetapi kadang terbawa oleh godaan, terbawa oleh rayuan, terbawa oleh nafsu duniawi. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami memainkan peranan dan tanggung jawab sebagai orang tua, tapi juga tentu selaku gereja Tuhan yang hidup, sehingga anak-anak akan dibimbing, dituntun untuk berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Demikian tentu sebagai orang tua, sehingga kami menjadi teladan. Anak-anak boleh melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Manakala yang dilakukan itu baik, berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Tolonglah ya Bapa,
sehingga mampu kami merealisasikan semua bentuk tanggung jawab bagi kesejahteraan dan masa depan keluarga dan untuk masa depan anak-anak kami. Kami menyerahkan pelayanan gereja, kami menyerahkan pelayanan keluarga di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan sepanjang minggu ini di dalam tuntunan kasih-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.